من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pagi hari ini membaca lanjutan dari 40 hadis. Setiap hadis terdapat 5 hal. Hadis yang kita akan baca pagi hari ini adalah hadis dengan nomor urut 17, diberi judul muallif dengan ma yudkhilul abda al-jannata, apa yang memasukkan hamba ke dalam surga. An Abi Sallam radhiyallahu anhu, dari Abu Sallam radhiyallahu anhu. Abu Sallam ini huwa at-tabi'i al-jalil. Beliau adalah seorang tabi'in yang mulia. Abu Sallam al-Akwan al-Habashi. Beliau meriwayatkan hadis dari salah seorang sahabat, di antaranya Sauban, bekas atau yang pernah menjadi budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang menjadi sumber dari periwayatan hadis ini. An Abi Sallam radhiyallahu anhu an maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sallam radhiyallahu anhu, dari maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekas budak yang bernama Sauban tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakh li khamsin. Kata-kata bakh ini kalimatun tuqalu indar ridha wal ijab bisyai'i awil fakhr. Kita sering membaca ungkapan termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan kata bakh. Ini satu kata yang diucapkan ketika seseorang itu senang, ridha dan takjub terhadap sesuatu. Bakh li khamsin, 5 hal yang menyenangkan dan menakjubkan. Yang pertama, man laqiyallaha mustaiqinan bihinna dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah dengan keyakinan 5 hal tadi, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Yang pertama, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wabil jannah, dia juga beriman kepada surga, tentang surga. Wanar, dan neraka. Yang ketiga, wal ba'si, dia beriman adanya hari kebangkitan. Ba'dal mauti, setelah kematian. Dan yang kelima, wal hisab, dan dia beriman dengan adanya hari perhitungan. 5 hal tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala meyakini, mengimani 5 hal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan masuknya orang tersebut ke dalam surga. Kenapa?
karena Nabi SAW menyebutkan masuk surga di sini dengan lafaz fi'lun madin, fi'il madhi yang menunjukkan sudah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan yakin terhadap 5 hal, dia telah atau sudah masuk surga, padahal belum. Ini menunjukkan pasti terjadi. Sama dengan sabda Nabi SAW yang lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala, wis melbu, padahal belum. Ini menunjukkan kepastian. Sebagaimana juga firman Allah, ata amrullah fala tasta'jilu, telah datang keputusan Allah, hari kiamat, padahal belum. Tetapi Allah berfirman dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau, menunjukkan pasti terjadi. Maka di sini keyakinan seseorang terhadap 5 hal menjadikan dia mendapatkan jaminan masuk surga. Yang pertama adalah yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir merupakan pondasi dari seluruh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat-syariatnya. Seseorang yang tidak beriman kepada Allah, hari akhir, maka dia akan menjadi orang-orang yang durhaka dan tidak akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki landasan iman kepada Allah dan balasan nanti di hari akhir. Mengapa kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Karena kita yang pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua kita beriman terhadap hari akhir yang akan di situ Allah menghitung, membalas seluruh amal perbuatan kita. Maka landasan pertama seseorang beramal solih adalah adanya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di mana Nabi SAW sendiri banyak di dalam hadisnya beliau memberikan tanda-tanda seseorang ketika beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Banyak sekali Rasulullah memberikan tanda seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua adalah beriman terhadap adanya surga, di mana beriman terhadap adanya surga ini merupakan motivasi yang paling utama di dalam seseorang beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang tidak beriman terhadap adanya surga kemudian dia mau beramal menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidaklah salah seseorang ketika beribadah mengharap balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Bahkan ketika kita memohon surga, kita memohon kepada Allah surga yang paling tinggi. Idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdausa. Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang tertinggi, wa awsatuha, dan yang paling tengah. Paling tinggi dan paling tengah. Karena bentuk surga bertingkat-tingkat derajat. Nah, yang tinggi itulah yang
paling tengah. Wa fauqaha arsyur rahman, dan yang di atasnya ada singgasana ar-Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta surga dengan sebab amalan kita tidaklah merupakan permintaan yang salah. Ya. Begitu pula berlindung dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperhatikan oleh seorang sahabat. Beliau yudandinu, dan dana yudandinu artinya bahasa Jawanya umi-umi. Beliau menggerakkan bibir beliau tetapi tidak secara jelas terdengar orang lain. Lalu kemudian ditanya, wahai Rasulullah, jenengan itu kok saya lihat sering mengucapkan sesuatu yang tidak saya pahami. Bahasa kita umi-umi. Bahasa Indonesia ini apa? Umi-umi ini bahasa Indonesia ini apa? Komat kamit. Wah, dukun ya. Lalu kemudian coba diprediksi oleh sahabat tersebut. Apakah jenengan sering umi-umi itu memohon surga dan berlindung dari neraka? Beliau menjawab, haulahuma nudandinu. Kata beliau, ya, sekitar dua itulah kita harusnya banyak umi-umi. Memohon surga, berlindung dari neraka, hendaknya kita banyak melantunkan permohonan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon surga dan berlindung dari neraka. Maka ya, tidak usah kita menjadi orang yang tidak jelas. Misalnya, ya Allah, kula niki sanes ahli swarga, tapi nek ten neraka nggih kula mboten kiat. Kula sanes ahli swarga tapi nek ten neraka nggih mboten kuat. Ya ora jelas. Swarga gak pantas, neraka gak kuat, dek endi? Nah, sekalian minta kepada Allah surga Firdaus. Jadi yang kedua, beriman terhadap adanya surga. Kemudian juga sekaligus wanar, dan beriman terhadap neraka yang menjadi tempat pembalasan bagi mereka yang kufur terhadap Allah, yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan kemaha bijaksanaan Allah, kemaha adilan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas siapa yang mereka taat kepada Allah dengan surga, yang kufur dengan neraka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ala lisanil jumhur min ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan pendapat dari jumhur dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, innahum la yusammuna mu'minan bil jannah wan nar illa man rajal jannah wa khafan nar. Orang-orang yang mereka disebut dengan mukmin terhadap surga dan neraka tidaklah lain kecuali mereka orang yang berharap surga dan takut neraka. Orang yang disebut dengan beriman kepada surga, maka cirinya dia berharap masuk surga. Orang yang beriman terhadap neraka, cirinya dia takut terhadap neraka. Dunal mu'rid an dzalika bil kulliyah ma'a ilmihi bi annahu haqqun. Tanpa berpaling dari hal tersebut, ya, secara keseluruhan, ma'a ilmihi bi annahu haqqun, beserta pengetahuannya bahwasanya itu adalah hak benar. Artinya ketika seseorang beriman kepada surga, maka dia akan beramal dengan sesuatu yang dapat dia harapkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Dia beriman terhadap neraka, maka dia pun takut terhadap neraka dengan meninggalkan amalan-amalan yang bisa menjerumuskan dia, kelak Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka konsekuensi seseorang beriman kepada surga, jelas dia akan menempuh jalan menuju surga itu. Seseorang yang beriman terhadap neraka, dia pun akan
berupaya menjauhi amalan-amalan yang bisa menyeret dia, menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Karena tidak mungkin seseorang iman terhadap surga kemudian dia tidak ingin ke sana, tidak mengamalkan amalan yang bisa mengantarkan dia ke sana. Seseorang yang takut dengan neraka kemudian dia pun tidak meninggalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka imannya orang seperti itu ya berarti iman yang palsu. Maka mengimani, meyakini surga dan neraka menjadikan seseorang akan berupaya untuk beramal yang dengannya Allah menjadikan dia masuk surga dan menjauhkan dia dari neraka. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, wal ba'si ba'dal maut, adanya kebangkitan setelah kematian. Wa dzakara al-mauta ma'a anna al-maut dhahirun la yunkaru wal ba's khafiyun yunkaru isyaratun ila anna adillatal ba'si dhahiratun wa ila annahum yatamadawna fil ghafla an dzikril maut. Mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia setelah kematian mereka, yaitu al-ikhraj min butunil kubur, mengeluarkan mereka dari perut bumi, ila mahallil hasri wan nusyur, menuju tempat dikumpulkannya mereka, wa darul jaza wa ihya'il mauta min kuburihim wa ma ba'dahu min hisabin wa mizanin wa jannatin wan nar wa narin. Kemudian mereka dibalas ya, setelah mereka dihidupkan dari kubur mereka, dan setelah itu kemudian mereka dihisab, ditimbang amalan mereka, dan kemudian yang terakhir mereka apakah tempatnya di surga atau di neraka. Mengimani adanya hari kebangkitan. Ini termasuk di antara bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir, dan itu merupakan salah satu di antara rukun iman. Ada orang-orang yang tidak mengimani terhadap adanya hari kebangkitan ini ya. Mereka hanya mengimani adanya reinkarnasi. Jadi manusia nanti tidak akan dibangkitkan, tetapi mereka dihidupkan dalam bentuk fisik yang lain, pindah. Kalau bahasa Arabnya tanasukhul arwah, reinkarnasi, pindahnya satu ruh ke ruh orang lain setelah orang itu meninggal. Kalau orang itu baik amalannya, maka dia akan berpindah ke orang lain yang juga amalannya baik. Ini biasanya orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan dari kalangan orang-orang kafir. Mereka hanya mengimani adanya reinkarnasi dari ruh seseorang. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wal hisab, hari perhitungan, di mana seluruh amalan manusia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mendolimi mereka sedikit pun. Dan yang paling berat adalah ketika hari perhitungan amalan yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Yang paling berat. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyampaikan, faman kanat lahu madlamatun li akhihi, siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi, baik merusak kehormatannya, au syai'in, atau sesuatu apapun, falyatahallalhu minhul yauma, hendaknya dia meminta kehalalan hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada manfaatnya dinar maupun dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, kalau nanti seseorang mendolimi orang lain, kemudian
dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendolimi dengan orang yang didolimi, maka langkah pertama adalah amal baik dari orang yang mendolimi akan diambil sesuai dengan kadar kedolimannya. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki kebaikan sehingga tidak ada kebaikan yang ditransfer ke orang yang didolimi, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, kejelekan, kesalahan orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi, fahumila alaihi, sehingga dia pun menanggung memikul kesalahan dosa orang yang didolimi tersebut. Ini paling berat adalah perhitungan kesalahan sesama makhluk yang berhubungan dengan hak-hak mereka. Dan juga Nabi SAW menyampaikan, la tu'addannal huququ ila ahliha, sungguh benar-benar besok masing-masing hak itu akan diberikan kepada yang memiliki haknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai-sampai ya, kambing yang tidak bertanduk dibawa ke kambing yang bertanduk yang dulu pernah ditanduk oleh kambing itu. Jadi hewan pun ketika ada di antara mereka yang misalnya bertanduk kemudian menanduk hewan yang tidak memiliki tanduk sehingga mendolimi temannya tadi itu, nanti juga dihadapkan oleh Allah dua-duanya dan akan dikisos, dibalas. Tapi setelah itu mereka, hewan-hewan itu sudah mati, tidak ada proses berikutnya, beda dengan manusia. Faman amana bil hisabi wa amila lahu haqqun lahu wa'dullahi ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang beriman terhadap adanya hari perhitungan dan dia beramal, wajib bagi dia mendapatkan janji Allah berdasarkan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu al-jannah khalidan fiha, dan jika perhitungan dia baik ya, mudah, maka akan mendapatkan surga, dia kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarrau wa muqawma, sebagai tempat terbaik kembali dan bermukim di akhirat kelak. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apapun amalan dan ucapan yang mendekatkan diriku kepada surga. Aku mohon kepadamu surga dan apapun berupa ucapan maupun amalan yang bisa mendekatkan diriku ke surga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku mohon kepadamu dari siksa api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkan aku kepada neraka itu, min qaulin au amalin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Karena ucapan, perbuatan bisa menyebabkan seseorang Allah masukkan ke dalam surga dan juga bisa menyebabkan seseorang Allah masukkan ke dalam neraka. Ini 5 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan kalimat bah, bentuk keridhaan dan ketakjuban beliau. Yang pertama, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, beriman dengan surga, beriman dengan neraka. Yang ketiga, yang keempat, beriman adanya kebangkitan setelah kematian. Dan yang kelima adalah beriman terhadap adanya hari perhitungan hisab. Satu lagi kita akan baca hadis nomor 18, ma yusaqilul mizana wa yurdir rahmana, sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat dan menjadikan Allah itu ridho, menjadikan Allah yang maha rahman ridho. Hadis ini sama diriwayatkan oleh Abu Salam dari bekas budak Nabi SAW, Sauban tadi. Anna Rasulullah SAW qala bah. Nah, lagi-lagi Nabi menyampaikan kata bah. Khamsun ma asqalahunna fil mizan. Ada 5 hal yang paling bisa memberatkan amalan kelak ketika ditimbang dalam timbangan. Yang pertama adalah la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. La ilaha
illallah. Yang kedua, wallahu akbar. Kalimat Allahu akbar. Yang ketiga, wa subhanallah. Kalimat subhanallah. Yang keempat, walhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Yang kelima, wal waladus salihu yutawaffa fayahtasibuhu walidahu. Orang tua di mana anaknya yang soleh Allah wafatkan dan dia, orang tua tersebut, mengharap pahala dari Allah. Yang kelima, ada orang tua yang memiliki anak yang soleh, ternyata anak yang soleh ini Allah wafatkan, kemudian orang tua tersebut berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 hal yang menjadikan beratnya timbangan amal kebaikan seseorang kelak di akhirat. Yang 4 berupa ucapan lisan, yang 1 berupa amalan hati. Yang pertama, ucapan lisan itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini jelas, tidak ada sesuatu pun yang melebihi beratnya kalimat la ilaha illallah ketika diucapkan dengan yakin, ikhlas dari hati seorang hamba. Dan ini dibuktikan dengan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diajari satu kalimat yang bisa digunakan berzikir oleh Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb alimni kalimatan adkuruka biha. Wahai Tuhanku, ajari aku suatu kalimat yang dengannya aku bisa zikir kepadamu. Allah menjawab, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi Musa pun kembali ingin minta sesuatu yang lebih dari itu. Ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, semua hambamu sudah biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sebuah zikir yang umum, semua orang tahu. Saya ingin zikir yang khusus, yang spesial, yang bisa aku gunakan zikir kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a, sekiranya langit yang tingkat 7 ini, 7 tingkat ini, wa amirahunna, dan seluruh penduduk langit ini, ghairi, selain aku, wal aradina sab'a, begitu juga bumi yang 7 tingkat ini, wa amirahunna, dan seluruh penduduknya, wudi'at fi kaffatin, diletakkan pada satu neraca timbangan, wa kalimat la ilaha illallah di satu timbangan yang lain, famalat bihinna la ilaha illallah, maka akan jomplang lebih kuat kalimat, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan hadisul bitaqah, hadis kartu yang terdapat tulisan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau dalam pewayangan niku enten layang Kalimasodo. Nggih. Layang niku. Layang itu surat kertas. Mungkin maksudnya ya kalimat syahadat. Beratnya timbangan tulisan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi pun menyampaikan afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan juga kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah zikir yang paling utama. Tidak bisa dikatakan oh itu zikirnya zikirnya orang umum. Nanti kalau zikirnya lebih khusus lagi, ya dipedot lagi menjadi kalimat Allah saja. Kemudian kalau sudah tinggi lagi menjadi domirnya saja. Kalau sudah lebih tinggi lagi, ya bukan domir huwa tapi
wawunya hilang menjadi hu saja. Maka tidak benar bahwa kalimat la ilaha illallah itu dzikrul am. Bahkan itu zikirnya orang khusus yang Nabi sendiri mengucapkan zikir itu, dan para nabi pun sebelum beliau juga menjadikan kalimat terbaik mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Iman memiliki 70 cabang lebih, yang tertinggi la ilaha illallah. Lagi-lagi kalimat la ilaha illallah. Man qala akhiru man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan nanti di akhirat disebutkan kisah seseorang yang nanti dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Orang yang beriman itu mereka akan berhadapan langsung dengan Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjumanun, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Bedanya kalau orang beriman itu nanti dipisahkan, tidak akan dilakukan di hadapan para makhluk yang lain. Jadi terpisah. Beda dengan orang kafir, orang munafik. Sehingga apa? Ketika Allah menunjukkan catatan amalan mereka yang 99 catatan kertas itu, masing-masing catatan itu sejauh mata memandang ditunjukkan ini amal perbuatanmu. Ternyata isinya kejelekan semua. Tapi orang lain tidak ada yang tahu. Kenapa orang ini beriman? Tidak dipermalukan di hadapan banyak makhluk. Beda dengan orang kafir, orang munafik. Mereka ditampakkan keburukan mereka ala ru'usil khalaik, di hadapan manusia yang lainnya. Sehingga betapa malunya orang-orang kafir dan munafik itu ketika Allah singkap perbuatan mereka di dunia. Orang beriman tidak. Tapi kemudian setelah orang beriman ini ditampakkan catatan amalan mereka, dan ternyata isi catatan amalannya itu adalah tidak ada sama sekali yang diingkari berupa kesalahan-kesalahan mereka, sehingga orang beriman tadi, kesalahan dia, orang beriman tadi ditanya, hal laka udhrun, apakah engkau memiliki udhur? Artinya memiliki angan-angan, punya ndak kebaikan. Kalau seluruh catatan amalanmu ini tidak baik, apakah kamu masih punya angan-angan? Kira-kira punya nggak satu kebaikan? Apa jawab orang tadi? Bala, la ya Rabb. Tidak, wahai Tuhanku. Sudah, orang ini sudah memprediksi bahwa dia akan binasa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bala innalaka indana hasanah. Tentu engkau masih punya satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la dzulma 'alaikal yauma, dan tidak akan dizalimi engkau walaupun punya satu kebaikan. Fatukhraju bitaqatun fiha. Lalu kemudian satu kebaikan itu ternyata berupa satu kartu, di dalamnya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznaka. Sudah, sekarang timbanganmu arahkan ke sini, sini. Fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat. Ketika melihat timbangan yang sudah di awal lembaran-lembaran itu begitu banyak amal kejelekannya dibandingkan dengan satu tulisan itu, maka orang tadi mengatakan, apa perbandingannya wahai Tuhanku? Satu kartu dibandingkan dengan 99. Faqala innaka la tudzlamu. Sudah, kamu tidak akan dizalimi, timbang. Qala fatudus sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Maka kemudian diletakkanlah kartu dengan tulisan dua kalimat syahadat tadi itu di satu neraca timbangan, kemudian yang 99 saudara tadi itu kemudian ditimbang, fatoshat as-sijillat wasakulat al-bitaqah. Ternyata sijillat tadi itu lembaran-lembaran kertas yang 99 masing-masing panjangnya sejauh mata memandang, jomplang ternyata, wasakulat al-bitaqah. Ternyata bitaqah kartu itu sangat berat. Fala yaskulu ma'a ismillahi syai'un. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi beratnya sesuatu yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Fama a'dhama ajraha wa ma ajallaha min kalimatin tunajji minan nar wa turdil azizil ghaffar. Maka betapa agungnya pahala, mulianya kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Kalimat la ilaha illallah. Yang kedua Allahu akbar. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah. Ini akan memberatkan timbangan. Bahkan ucapan subhanallah alhamdulillah
ini memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Ini kalimat ini ringan, berat dalam timbangan. Kemudian yang kelima adalah wal waladus shalih yutawaffa, anak yang saleh yang diwafatkan, fayahtasibuhu walidahu, dan kedua orang tuanya ini ridha mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat lisan yang ringan dan kemudian satu amalan hati ya terhadap keridhaan, keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan wal waladus sholih, anak soleh. Diaman. Tidak ada anak ndablek yang mati. Akhirnya ridhone biasa wong tua ini. Bahkan ada orang tua itu yang melihat anaknya sudah nggak bisa diatur, sekarang nggak usah mulih, kayak mengharap kematiannya. Ya, tapi ketika Rasulullah menyebutkan wal waladus sholih, maka ini betapa kecintaan orang tua terhadap anak tersebut. Kemudian Allah wafatkan, tetapi kedua orang tuanya sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letak amalan hati yang bisa menjadikan timbangan amal kebaikan kedua orang tua tersebut berat di akhirat. Bahkan di dalam hadis yang lain, ketika ada orang tua yang anaknya soleh diwafatkan, dia memuji Allah, bertahmid kepada Allah, maka Allah memerintahkan malaikat untuk membangun satu istana rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi, dengan istana pujian. Kenapa? Karena justru orang tua tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun anak yang soleh yang dia cintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah menenangkan hati dan pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kita beriman kelak di antara proses yang akan kita hadapi pada hari kiamat setelah Allah bangkitkan kita adalah adanya wad'ul mawazin, diletakkannya timbangan-timbangan untuk menimbang amal kebaikan kita. Para ulama memang beda pendapat, yang ditimbang itu amalannya ataukah orangnya. Karena dalam hadis itu ada orangnya. Ada orang yang ngapunten gemuk sekali, besar, ternyata ketika ditimbang mereka tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan itu Allah fisikkan amalan itu dalam bentuk orang, dalam bentuk benda seperti itu. Tetapi ternyata sangat ringan. Ya, tapi sebagian ulama yang lain yang ditimbang adalah memang catatan amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, yang ketiga, man hasunat niyatuhu wa saluha amaluhu attara lisanahu bi dzikrillah. Siapa yang bagus niatnya, soleh amalnya, maka akan menuntun lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya ridha terhadap qada Allah, ketentuan Allah. Fal a'mal adh-dhahirah wal batinah mauqulu ajriha wa sawabiha ilallah. Amalan zahir dan batin akan diberikan pahalanya, ganjarannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ringan dalam melafadzkan, melantunkan ya zikrullah dengan lisan-lisan kita, dan juga menjadikan hati kita orang-orang yang senantiasa diberi taufik untuk bersabar terhadap segala macam ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya akan kelak dikumpulkan bersama-sama ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.